Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama saya ya di channel Nurul Fatma. Kalau ketemu bibirnya pasti kering, pasti biru ya sahabat-sahabat. Gak apa-apa, sebenarnya gak begitu dingin sahabat, udah agak lumayan, tapi gak tahu bibir saya kok pasti biru. Sahabat-sahabat, gimana kabarnya semuanya sahabat-sahabat? Mudah-mudahan ya semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya doain semuanya pada selamat waras sehat, jauhin narabaya, dengan selamat waras dengan rezeki ya. Sahabat-sahabat dilancarkan, dimudahkan semua usaha urusannya, dan dimudahkan, dilancarkan semuanya rezekinya. Paling selamat waras sehat, paling panjang umur. Oke sahabat-sahabat, sebelumnya kita mulai ngobrol ya, yuk kita bersolawat dulu bareng-bareng ya sahabat-sahabat, solawatnya ya. Aku kamera di belakang ya sahabat-sahabat, waktunya solawat ya, kamera belakang. Orang pemandangannya gak ada lainnya sahabat-sahabat ya, cuman ini aja, gimana orang gak bisa keluar sahabat-sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun baka nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun baka nuri. Anta iksirun wahali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Hobi hoini ya Habibi ya Muhammad ya rusan hobi hoini ya muayyada ya mumaca ya imaman kiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah bersolawat, solawat semuanya. Yuk kita sama bareng-bareng sering bersolawat ya sahabat-sahabat, supaya hati senang batin tenang. Saya juga membuktikan kok, kalau hati saya gelisah, mau tidur itu susah, mata dikejamkan tapi pikiran itu sampai kemana-mana. Aku terus ya sholawat sahabat-sahabat ya. Kalau bisa itu bangun wudhu, sholat ya, sholat tahajud mulai jam 12 udah bisa sholat tahajud, atau jam 12 setengah satu udah bisa sahabat sholat itu, sholat tahajud ya. Habis sholat tahajud terus sholawatan, kalau bisa ya zikiran, wiritan ya, nanti insya Allah bisa tidur dengan cepatnya. Kalau nggak mau bangun sholat ya sholawat aja udah cukup. Memang di sini kita masih kerja sahabat-sahabat ya, masih pikir capek, jadi kalau nggak mau bangun karena capean ya nggak apa-apa, cukup sholawat aja ya. Saya ini sahabat-sahabat ya, dari mulai saya ini datang pertama masih baru di sini, saya ini bisa tidur dengan secepatnya itu mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun sahabat ya. Sebelumnya itu ya mungkin ada 9 tahun 8 tahun mungkin ya, saya tuh susah tidur sahabat. Mata saya tutup tapi pikiran itu timbul ini timbul itu tanpa saya sadari. Jadi pikiran gitu terus muncul ini muncul itu gitu, susah mau tidur itu, pikiran terus mikir kesana kesini sahabat-sahabat ya. Setelah itu yaitu saya sholatnya memang udah sholat sahabat-sahabat ya, tapi memang pikiran itu belum seterusnya belum saya kerjakan setiap hari. Kalau udah capek saya udah tidur gitu, cepet-cepet sholat gitu, sholatnya cepat-cepat sahabat. Tapi ya setelah itu saya utamakan kalau kesempatannya itu ada banyak itu asar sama subuh. Kalau subuh itu saya agak sedikit ya agak lumayan ya itu waktunya, karena apa ya, majikan itu sholatnya ke masjid itu kalau subuh itu agak lama, jadi saya bangun tidur sahabat-sahabat ya, ke kamar mandi wudhu, terus itu bikin roti, udah aku taruhkan di tempat cetakannya, langsung aku open, nyalakan nyalakan apinya buat air, terus saya sholat. Ada waktunya banyak sahabat kalau pagi ya, habis sholat
terus saya cikiran, wiritan ya sahabat-sahabat. Jadi alhamdulillah, jadi bisa tenang cikiran. Kalau nggak gitu asar maghrib itu waktunya cuman sedikit sahabat, sebenarnya juga bagus kalau bisa setiap sholat, tapi dia nggak bisa karena waktunya itu cepet-cepet. Waktu sholat pasti waktu pagi ya, waktu bikin sarapan juga ya nyambi sholat. Terus waktunya duhur itu mempersiapkan makanan siang. Waktu asar itu bikin kopi, bikin teh. Cuman maghrib sama isya itu nggak ada, itu nggak bikin apa-apa ya. Setelah isya ya bikin siap-siap makanan semalam majikan gitu. Terus setelah itu saya agak lumayan sahabat tidurnya ya. Kalau kadang-kadang cuman ini nggak bisa, susah tidur mungkin dari darahnya tuh, mungkin tensinya agak naik jadi susah tidurnya. Kalau dulu memang saya nggak tahu sahabat-sahabat ya. Kadang-kadang saya mau tidur itu kepalanya di sana, balik ke sini juga nggak tidur, balik ke samping, balik ke kanan juga susah tidur saya ini, molak-malik. Nggak mungkin itu, kalau tahu mungkin darahnya lagi naik, jadi susah tidurnya. Terus sekarang ya tahu kalau saya susah tidur ya mungkin dari darahnya agak naik ya. Ya mungkin 160, 150 gitu. Sudah susah sahabat-sahabat tidurnya ya. Terus aku nggak minum itu, kalau pergi klinik dikasih obat, tapi kalau minum obat ngurangi darah itu pusing sahabat. Saya itu kalau pusing ya rasanya ya kayak bingung ya, saya ini ngapa-ngapa nggak enak. Lagi di sini ya waktu kerja harus kerja, gimana kalau terus pusing nggak minum obat. Saya seharusnya udah dipesan dokter harus minum obat, tapi saya minum itu sahabat-sahabat ya. Ya mungkin udah ada, nggak tahu ya, kurang lebih mungkin 2 tahun 4 tahunan ya mungkin ya, kurang lebih gitulah saya minum itu. Kalau saya mengatakan itu loh, teh yang merah sahabat-sahabat, itu ada namanya di Indonesia juga ada itu, tapi saya lupa namanya. Di sini juga lupa namanya apa, majikan yang tahu. Aku beli itu, jadi saya kalau bikin itu satu botol Juben yang besar itu sahabat ya. Teh ngambilnya 2 cowok, dua ambilan dari tangan ini. Terus aku cuci, aku kusep karena itu ada bulu-bulunya. Terus aku cuci bersih 2 kali 3 kali, terus aku taruhkan ke botol bekas Juben itu. Aku kasih air mendidih, terus aku tutup. Kalau udah agak mendingin aku masukkan ke kulkas. Jadi setiap saya minum itu yang ngambil 1 botol air itu, 1 botol air yang setengah liter ya. Aku dingin, karena minumnya harus dingin katanya, kalau panas katanya marah darahnya itu kayak keluar katanya. Aku ikuti ya, minumnya dingin saya ya sahabat-sahabat. Agak mending sahabat, tidurnya agak gampang ya. Tapi kecut banget sahabat, kecut banget. Kalau terlalu kecut kental itu perutnya nggak bisa, perut itu mules sahabat-sahabat. Minum terlalu kecut itu lambung juga
sakit, terus di perut itu rasanya mules gitu. Dulunya memang saya nggak tahu, minum kan supaya kental aku kasih itu asir yang merah yang Pimto itu, jadi kental, nggak begitu kecut, tapi tetap perut tetap nggak bisa dibohongi, walaupun manis diminum tapi tetap kecut, nggak bisa dibohongi, perut tuh sakit perut terus, saya mules saya juga nggak tahu ini dari apa kok mules perut saya. Ternyata itu udah minum kecut itu. Terus sekarang kalau saya nggak ngincipi daging, saya nggak minum, karena apa? Nggak bisa kecutnya, perutnya nggak bisa, sahabat-sahabat ya. Sahabat-sahabat, kalau saya sholawat ya, maaf ya, napasnya nggak bisa landung ya, karena itu dulu aku pernah akan cerita itu, dada saya yang sebelah kiri itu kena, ya disarati orang lah ya, orang iri, orang marah. Kadang-kadang saya buat pernapasan itu nggak bisa landung gitu, jadi kalau sholawatan tuh kadang-kadang belum sampai dah mutus. Karena itu sahabat-sahabat ya, pernapasannya nggak landung. Waktu masih baru yang nyarati itu aku juga nggak tahu sahabat-sahabat ya. Pas waktu sebelum saya obatkan, rasanya panas, aku pegang juga panas, rasanya juga panas di dada ya, sebelah kiri ya. Ya saya juga nggak mikir sahabat-sahabat ya, kalau disarati orang perasaan saya itu, saya ini nggak punya nyalahin orang ya, cuman aku bawa ke dokter, ditanya ini ada masalah apa ya, saya nggak ada masalah apa-apa, cuman sering bertengkar sama suami, aku ngomong gitu. Seharusnya dokternya bilang setiap habis obatnya kamu kesini ya, saya bantu, ngomong gitu. Tapi saya juga nggak mikir sampai segitu, nggak mikir sahabat-sahabat ya. Ya memang diobati dokter itu aku 2 kali, nggak tahu 2 kali, nggak tahu 3 kali saya berobat itu. Ya memang sembuh sahabat-sahabat, tapi ini nggak sembuh total, karena di baratnya ngambilnya itu belum bisa bersih ya ngambilnya. Jadi kalau saya agak naik di sebelah kampung saya kan, kayak turunnya itu terlalu jugruk ya, jadi kalau ngirim ke sawah itu turunnya jugruk, kalau naik itu ya juga tinggi, jadi saya itu sampai dengosan itu napas sahabat-sahabat, sampai nggak bisa napas dengan baik, ngos-ngosan kayak gitu ya. Kalau jalan cepat juga ngos-ngosan gitu. Terus orang namanya nggak tahu ya sahabat-sahabat, ada yang ngedori, nggak tahu siapa ya, ada suara sahabat, nggak tahu suaranya di mana, di dalam rumah apa di luar rumah, kan kedengaran ya di luar lewat AC sahabat-sahabat, suaranya keluar. Ternyata sahabat-sahabat, saya pikir-pikir ada orang bilang itu ada orang nyarati, tapi ya alhamdulillah sahabat-sahabat ya, aku diparingi kuat, walaupun nahan rasa sakit, rasa sesek di dada, rasa napas tuh nggak bisa landung, aku tetap alhamdulillah ya diparingi kekuatan, diparingi tiktoyo sama Allah Ta'ala ya. Orang saya ini nggak bersalah ya, cuman orang iri, orang nggak seneng. Kalau saya batin-batin sekarang ini juga kasihan saya sama orang itu, walaupun dia itu menjahati saya, aku juga kasihan ya.
tapi sekarang udah nggak ada orangnya, udah meninggal, mungkin udah ada 5 tahun 6 tahunan mungkin ya. Ya mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosanya orang itu dan diterima di sisi Allah, diterima di surga ya sahabat-sahabat, dan mudah-mudahan diparingi tenang di alam sana. Orang nggak ada sahabat yang bilangin langsung, ngomong terus terang jujur, kalau kamu gini harus punya orang tua, itu nggak ada yang ngomong. Cuman pada ngomong-ngomong tapi aku denger gitu aja. Aku juga ya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak denger, tapi aku simpen itu. Jadi omongan dari orang sana orang sini saya simpen. Akhirnya ya terjawab sahabat-sahabat ya. Ya alhamdulillah sahabat-sahabat semua sudah saya jalani ya. Mudah-mudahan semua dosa-dosaku juga diampuni, dimaafkan, diampuni sama Allah Ta'ala. Dan saya diparingi selamat waras sehat, diangkat semua beban penyakitku, dan saya paringi selamat waras sehat, paringi panjang umur ya sahabat-sahabat. Tutup mendampingi anak-anak, tutup mendampingi putu-putu. Sahabat-sahabat, kalau cuman ngomong ngobrol ya lama-lama ngomongnya itu ya jurusnya ke situ. Enak itu ngonten di luar, jadi nggak ngomongnya nggak yang macem-macem ya sahabat-sahabat ya. Mohon dimaafkan ya sahabat-sahabat. Gimana orang belum bisa keluar, dimaafkan ya, dimaklumi. Dan saya mohon jangan bosan melihat saya ya sahabat-sahabat. Jangan bosan melihat saya, nonton channel saya ya, channel Nurofatma. Jangan sampai bosan ya sahabat-sahabat. Saya mohon dan didukung, dibantu. Mohon dukungannya ya sahabat, supaya channel saya ini, channel Nurofatma, cepat berkembang, cepat berjalan dengan lancar ya sahabat-sahabat. Mohon dukungannya, di share yang sebanyak-banyaknya, di like, comment, and subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video-video saya. Saya mohon bantuannya ya sahabat. Kalau nggak dibantu sahabat-sahabat ya gimana, nggak bisa sedang cepat berkembang dong. Ya mohon bantuannya, dukungannya ya sahabat-sahabat. Kita saling membantu dan kita yuk berusaha menjadi yang lebih baik ya sahabat-sahabat. Saling menolong, saling membantu ya. Menolong walaupun cuma omongan itu juga bermanfaat dan dapat pahala kita ya sahabat. Ya kayaknya waktunya udah cukup ya, lama ya sahabat-sahabat ya. Saya akhiri dulu ngobrolnya kita ya sahabat-sahabat. Nanti besok disambung lagi, insya Allah. Saya besok cari lokasi di luar ya sahabat, di atas ya. Kalau suaranya kurang jelas, kurang terang, mohon maaf ya. Titip mikrofon itu belum dapat, katanya nggak ada tapi mahal. Mohon dimaklumi ya sahabat-sahabat. Ya cukup sekian dulu, nanti di besok disambung lagi. Saya akhiri ya sahabat-sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.